lagi menghubungi narasumber. Selamat datang di channel Ceritaku, Cerita Kita Semua. Hari ini ada seorang penyintas penyintas COVID-19. Banyak yang sudah sembuh. Semua punya cerita, tapi kali ini dia akan cerita bagaimana pertolongan Tuhan, apa yang dia rasakan, hanya di channel Ceritaku. Hai, halo. Aku Dian Silitonga, sudah sejak 2017 bekerja sebagai jurnalis di salah satu TV nasional. Sebagai seorang jurnalis, pertama kali COVID akhirnya singgah, mampir, datang ke Indonesia, itu gimana pendapat kamu? Pendapat aku soal COVID masuk ke Indonesia, pertama tentu fenomena pandemi COVID-19 itu tidak bisa dihindari karena memang sudah menjangkit sekitar 223 negara, jadi tidak dipungkiri atau tidak bisa dihindari wabah itu juga masuk ke Indonesia. Tapi sejak pandemi itu masuk ke Indonesia, yang menjadi catatan saya atau yang saya sesali sebenarnya adalah minimnya langkah preventif yang dilakukan oleh pihak otoritas untuk mengantisipasi supaya wabah ini tidak penyebarannya tidak masif seperti yang terjadi saat ini. Padahal kalau kita berkaca sejak pandemi ini muncul pertama kali di Wuhan, kita setidak-tidaknya punya waktu sekitar 3 bulan untuk bisa mempelajari karakteristik virus ini, dan sebenarnya kita dikasih waktu untuk bisa menyusun strategi bagaimana supaya bisa menghadapi virus ini supaya tidak semasif saat ini. Dan yang ketiga, saya sadari di dalam perenungan selama hampir 1 tahun pandemi ini ada di Indonesia, tentu hadirnya COVID-19 di Indonesia atas seizin Tuhan dan atas kehendak Tuhan, tapi kita juga di sisi lain tidak bisa mempersepsikan secara sepihak atau secara sembarangan, misalnya menganggap adanya COVID-19 ini sebagai suatu hukuman dari Tuhan, atau mungkin tulah, atau mungkin juga kita beranggapan bahwa Tuhan sedang melakukan hal yang buruk kepada kita. Saya rasa itu menjadi tugas kita untuk mencari tahu apa yang sebenarnya ingin Tuhan lakukan, apa yang sebenarnya menjadi tujuan Tuhan kepada kita atau bagi kita, sehingga pandemi ini diizinkan terjadi bukan hanya di Indonesia bahkan, tapi juga di seluruh dunia, hampir di berbagai belahan dunia, 223 negara. Pekerjaan kamu yang mobile, sementara angka COVID tidak pernah turun gitu kan? Apa pendapat kamu tentang hal ini? Ya, tentu semakin meningkatnya angka kasus COVID-19 di Indonesia itu menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi kita semua, termasuk saya yang memang masih harus melakukan pekerjaan di luar rumah, tidak punya pilihan karena memang basic pekerjaannya adalah pekerjaan lapangan, jadi mau tidak mau harus bertemu dengan banyak orang. Resiko terpapar COVID-19 tentu cukup tinggi. Ini yang memang sampai dengan saat ini tentunya masih terus menjadi kekhawatiran bagi saya. Nah, meningkatnya angka COVID-19, semakin tingginya kasus tidak pernah melandai sejak pertama kali ada di Indonesia, itu bagi saya tersendiri sebenarnya memunculkan banyak kemarahan, apalagi saya sebagai jurnalis itu beririsan langsung dengan berbagai kebijakan pemerintah, maksudnya melihat langsung bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap penanganan COVID-19, sehingga memang seringkali memunculkan pertanyaan-pertanyaan atau sikap-sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai sangat tidak optimal dalam
menangani pandemi COVID-19. Tapi sekali lagi saya belajar seiring berjalannya waktu, sudah selama 1 tahun, hampir pandemi ini ada di Indonesia, saya jadi juga belajar bagaimana merendahkan hati, belajar bahwa ini bukan hanya tanggung jawab uh, pihak tertentu saja, dalam hal ini pemerintah, tapi juga saya mulai belajar apa yang bisa saya lakukan sebagai warga negara. Tentu maraknya atau semakin tingginya kasus COVID-19 membuat saya atau memaksa saya harus disiplin menerapkan protokol kesehatan, bukan hanya 3M, bahkan sekarang ada 5M, ditambah dengan menjauhi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Di samping sebelumnya 3M ada memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Itu yang bisa saya lakukan sebagai warga negara. Dan yang sering kita lupa, dan bahkan saya juga melupakan selama beberapa waktu, adalah peran saya sebagai umat di tengah fenomena pandemi. Apa yang bisa saya lakukan? Ternyata saya menyadari masih kurangnya sikap hati saya untuk berlutut dan berdoa, meminta kepada Tuhan setidak-tidaknya mengasihani kita umat manusia untuk bisa melepaskan kita dari pandemi, dan paling tidak berdoa supaya kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi para pemimpin, pejabat publik yang memang punya kepentingan untuk mengambil kebijakan supaya bisa mengambil kebijakan secara tepat. Nah, itu menjadi pertanyaan saya untuk kita semua, sudah seberapa serius kita berdoa meminta kepada Tuhan untuk memberikan hikmat kepada para pemimpin, dan juga meminta Tuhan di dalam anugerahnya untuk melepaskan kita dari pandemi yang sudah berlangsung selama hampir 1 tahun ini. Bagaimana ceritanya sampai akhirnya kamu dinyatakan positif COVID-19? Saya dinyatakan positif itu tanggal 26 Januari 2021 kemarin. Itu tepat di mana kasus COVID-19 di Indonesia tembus mencapai 1 juta kasus. Nah, itu menjadi catatan tersendiri untuk saya, catatan sejarah tersendiri di mana saya menjadi bagian dari sejarah pandemi COVID-19. Banyak yang tanya kepada saya, kenapa saya bisa kena COVID-19, dari mana tertularnya. Jujur, saya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu karena saya tidak bisa men-tracingnya gitu. Tapi yang jelas kemungkinannya adalah pada saat itu saya baru selesai tugas dinas luar kota. Saya waktu itu dapat tugas liputan gempa di Mamuju, Sulawesi Barat. Saya 5 hari bertugas, dan setelah pulang dari sana saya melakukan antigen, dan ternyata hasilnya positif, dan waktu dilanjut swab PCR juga ternyata hasilnya saya dinyatakan positif COVID-19. Setelah dinyatakan positif, waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk isolasi di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta Utara. Waktu itu sempat disarankan untuk isolasi mandiri, tapi waktu itu saya memutuskan tidak isolasi mandiri karena beberapa pertimbangan. Di antaranya yang pertama, saya tidak mungkin isolasi mandiri di kosan, jadi saya memang merantau, saya di Jakarta ngekos. Kalau saya isolasi mandiri di kosan, saya berpikir itu tentu akan mengorbankan atau mempertaruhkan banyak orang di sini, dan dikhawatirkan nantinya akan jadi klaster penyebaran COVID-19 atau klaster baru. Dan kemudian juga saya memutuskan untuk tidak isolasi mandiri di rumah, karena di rumah saya punya orang tua yang memiliki riwayat penyakit penyerta, sehingga rentan untuk terpapar COVID-19, dan kalau sampai terpapar itu akan ada banyak resiko juga yang cukup tinggi. Jadi saya memutuskan untuk tidak isolasi mandiri. Nah, akhirnya bisa dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Itu juga saya syukuri, karena bisa dibilang anugerah dari pekerjaan yang Tuhan izinkan saya kerjakan gitu. Jadi karena saya basicnya memang kerja di media, jadi punya beberapa kenalan, link
Jadi pada saat saya dinyatakan positif COVID-19, waktu itu saya langsung menghubungi penanggung jawab di sana, kemudian saya langsung disuruh datang dan saya juga langsung cepat dapat kamar. Tidak seperti mungkin pasien-pasien lain di luar sana yang harus menunggu atau mengantre untuk bisa mendapat perawatan di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet, karena memang sebenarnya prosedurnya bagi orang yang dinyatakan positif COVID-19 itu biasanya memang harus melapor ke puskesmas setempat, dan nanti dari puskesmas itu akan memberikan surat rujukan kemana pasien akhirnya bisa mendapat perawatan, salah satunya di Rumah Sakit Wisma Atlet. Tapi bersyukur waktu itu tidak perlu melewati proses yang panjang, karena Tuhan tolong lewat orang yang aku kenal selama atau dalam proses liputan waktu itu, jadi akhirnya bisa cepat masuk ruang perawatan di Rumah Sakit Wisma Atlet. Lalu bisa berdamai sampai akhirnya sembuh, itu prosesnya yang kamu alami bagaimana? Pada waktu itu saya punya kekhawatiran utama soal bagaimana nasib keluarga saya gitu ya, karena waktu mereka kena tracing itu mereka harus isolasi mandiri selama 14 hari. Saya sangat memikirkan bagaimana kebutuhan mereka sehari-hari gitu. Bayangkan mereka isolasi mandiri, tentu mereka nggak bisa keluar rumah gitu. Jadi siapa yang akan menolong mereka untuk atau menopang kebutuhan mereka sehari-hari selama isolasi mandiri? Itu sebenarnya kekhawatiran utama saya dibandingkan kekhawatiran untuk diri saya sendiri. Saya ceritakan dulu, jadi selama saya isolasi di Wisma Atlet itu juga saya mengalami hari-hari awal yang cukup berat. Itu 3 hari pertama waktu saya harus minum obat, itu saya mengalami atau tubuh saya mengalami penolakan. Jadi setiap saya minum obat itu tubuh saya bereaksi seperti mual, muntah, dan itu cukup menyiksa saya waktu itu di hari-hari pertama. Dan saya cukup mellow di situ karena memang itu pengalaman pertama saya dirawat di rumah sakit. Sebelumnya saya tidak pernah dirawat di rumah sakit. Kemudian juga mungkin tubuh saya kaget harus minum banyak obat-obatan begitu karena sebelumnya tidak pernah. Jadi waktu itu memang mental saya cukup down, dan saya waktu itu sempat nangis gitu, bilang sama Tuhan, ini gimana dong. Waktu itu saya nggak cocok sama makanan di Wisma Atlet. Setiap saya makan itu rasanya saya selalu mual gitu, nggak cocok lah sama makanan di sana. Jadi saya tidak bisa makan. Terus saya juga khawatir gitu kalau saya nggak makan gitu, gimana saya bisa minum obat, sementara kalau saya minum obat juga saya mual muntah gitu. Jadi kondisi saya waktu itu cukup berat sih selama hari-hari awal. Nah tapi di masa-masa itu nggak butuh waktu lama, karena pas hari kedua ketika saya merasa sengsara tanda kutip karena nggak cocok sama makanan di rumah sakit dan juga tubuh menolak obat-obatan, banyak kawan-kawan saya ternyata yang ambil bagian gitu ya, memberikan perhatian kepada saya. Jadi pada saat itu ketika saya menangis karena saya nggak bisa makan makanan di Wisma dan obat-obatan yang nggak bisa saya minum, itu tiba-tiba saya dapat pesan dari salah satu teman saya yang tiba-tiba dia bilang kalau dia sudah kirim makanan untuk saya ke Wisma Atlet. Saat itu saya cukup terkejut, dan waktu saya terima makanannya itu menolong saya gitu. Jadi makanan itu bisa saya makan. Jadi saya memang berkesimpulan mungkin namanya rumah sakit, jadi makanannya nggak ada rasanya sehingga saya nggak bisa makan makanan dari sana. Dan waktu teman saya kirim makanan itu cukup menolong saya untuk saya ada makanan masuk ke tubuh dan saya bisa minum obat, meskipun memang waktu itu obatnya masih belum cocok ya, atau masih proses adaptasi karena saya masih merasa mual-mual waktu itu. Nah dari situ nggak cuma satu orang doang gitu, ternyata ada banyak sekali kawan-kawan saya yang selanjutnya kemudian mengirimkan berbagai bantuan kepada saya,
bukan hanya makanan tapi juga kebutuhan-kebutuhan yang memang saya perlukan selama di Wisma Atlet, dan itu membuat saya waktu itu cukup merasa uh, dikasihi ya, dan saya menyadari bahwa sebenarnya itu Tuhan yang lagi bicara sama saya bahwa hey, aku mengasihimu lewat orang-orang yang Tuhan hadirkan. Selanjutnya yang bikin saya gak habis pikir juga sama Tuhan tuh, gak cuma aku loh yang dijamin sama Tuhan kebutuhannya di Wisma Atlet. Bahkan ketika aku mengalami kesulitan gak bisa makan tuh, Tuhan tetap pelihara aku lewat orang-orang yang akhirnya juga memberikan pertolongan. Ingat aku tadi di awal bilang sebenarnya kekhawatiran utamaku adalah soal keluargaku, bagaimana penghidupan mereka nanti selama isolasi mandiri. Nggak butuh waktu lama, pada saat itu juga Tuhan langsung tunjukkan samaku pemeliharaan Tuhan terhadap keluargaku. Jadi waktu malam itu aku teleponan sama mamaku, tiba-tiba mamaku telepon terus nangis karena banyak tetangga pada malam itu datang ke rumah untuk ngasih pasokan makanan gitu ya. Jadi kita sama sekali kaget karena ternyata tetangga-tetangga pada tahu kalau keluargaku lagi isolasi mandiri atau habis swab di puskesmas, padahal memang kita sebelumnya udah berniat untuk nggak perlu ngasih tahu mereka, takut menimbulkan kegaduhan, dan memang juga kita mengkhawatirkan stigma-stigma dari tetangga, dan kita rencananya akan lapor ke RT kalau memang hasil swabnya sudah keluar positif. Tapi ternyata memang kabar itu sudah sampai ke para tetangga, dan bersyukur respon mereka tidak mengucilkan atau responnya nggak negatif, tapi justru memberikan dukungan lewat menyokong kebutuhan sehari-hari. Dan itu nggak hanya terjadi sehari, bahkan sampai hari ini pun keluargaku masih isolasi mandiri. Aku masih terima laporan dari mamaku kalau tetangga-tetangga masih terus menyuplai kebutuhan-kebutuhan sehari-hari mereka untuk makan, sehingga memang keluargaku betul-betul bisa isolasi mandiri, berada di rumah dan gak keluar rumah. Jadi pada saat itu aku betul-betul merasakan bagaimana Tuhan hadir di situasi saat itu. Jadi kekhawatiranku terjawab oleh Tuhan. Jadi Tuhan bilang, jangan khawatir, aku pelihara keluargamu, dan aku merasakan hal itu. Itulah akhirnya pengalaman-pengalaman itu yang membuat aku cepat bisa berdamai dengan kondisi COVID-19 waktu itu. Jadi waktu awal aku sempat merasa tidak nyaman, merasa khawatir, merasa mengasihani diri, tapi secepat itu Tuhan menjawab soal kehadiran Tuhan di tengah persoalan yang sedang aku alami, sehingga aku membuat kesimpulan bahwa ini bukan tentang siapa yang sakit, tapi tentang siapa yang sedang bekerja dan bersedia bekerja di tengah-tengah pergumulanku yang sedang sakit. Jadi aku hari itu menikmati bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhanku, memelihara, menjaga supaya aku bisa tetap sehat gitu ya. Maksudnya aku tadinya nggak bisa makan, tapi ditolong lewat orang-orang yang kirimin aku makanan yang memang bisa aku makan. Dan waktu aku khawatir soal keluargaku, ternyata Tuhan juga hadir di sana untuk memelihara mereka. Jadi kupikir aku nggak punya alasan untuk berespon negatif terhadap pergumulan yang sedang aku hadapi waktu itu, yakni jadi penyintas COVID-19. Itu rasanya alasan yang membuat aku bisa berdamai dengan kondisi saat itu. Akhirnya bisa sembuh, salah satunya adalah karena proses adaptasi. Jadi tentu aja karena itu hal yang baru buat aku harus adaptasi. Salah satunya adalah soal pola hidup. Jadi kalau biasanya aku suka begadang, tapi selama isolasi di Wisma Atlet,
mau nggak mau aku nggak boleh begadang karena memang harus bangun pagi setiap hari, soalnya jam 6 pagi itu kita waktunya tensi dan konsultasi sama perawat. Jadi beradaptasi dengan pola makan teratur. Kalau biasanya sehari-hari karena kerja itu kan memang aku sering banget jadi lupa makan gitu, mengabaikan waktu makan karena memang suka lupa, itu kebiasaan jelek. Dan juga tentu beradaptasi sama pola minum obat ya. Itu sih kayaknya adaptasi yang akhirnya menolong aku sembuh. Selain itu juga adaptasi kebiasaan baru, berjemur tiap pagi dan juga melakukan olahraga ringan. Nah, menaati proses itu yang aku rasa akhirnya menolong aku bisa sembuh. Dan puji Tuhan, orang-orang bilang aku proses recovery-nya termasuk cepat, karena memang kalau di Wisma Atlet itu prosedurnya setelah dirawat 9 hari atau hari ke-9 itu kita harus menjalani swab, dan kalau nanti hasilnya negatif itu kita langsung diperbolehkan pulang. Dan puji Tuhan waktu swab hari ke-9 hasilku negatif dan memang aku langsung diizinkan pulang. Jadi proses aku isolasi di Wisma Atlet itu memang sekitar 9 sampai 10 hari aja. Tetap semangat untuk kita semua. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sehat-sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.